Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah pada hari ini. Di dalam hati kita semua mengucap, penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita diambil dari Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan kekurangan kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, kami datang kepadamu, membawa segala celah dan cacat kami, yang kami lakukan dalam kehidupan kami, tidak berkenan di hadapan-Mu. Apapun itu bentuknya, tutur kata, tingkah laku, dan juga bahkan angan kami. Ampunilah ya Tuhan, sucikanlah, sehingga kami layak untuk menerima berkat-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 30A, bait 1 dan 3, Angin Ribut Menyerang. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu.
Kau pulihkan yang sendu, luka sakit dan lemah. Di Kau suci dan benar, aku ini berjalan, walau hidupku cemas, Kau penuh anugerah. Kristuslah yang menjadi sumber hidup kita. Dia mengampuni ketika setiap orang mau mengakui dosanya. Bersama-sama kita akan menerima anugerahnya sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 357, bait 1 dan 3, Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya tumbuhan bagimu. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan sumber hidup kami bersama-sama hendak mendengarkan sabda-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahami, sehingga kami dapat merenungkan dan melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan setiap ruangan rumah kami masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya kami dapat berkonsentrasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-10, ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau."
Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah bacaan yang hendak kita renungkan bersama-sama. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mata adalah panca indera yang sangat penting bagi setiap orang. Itulah sebabnya kalau mata kita tidak nyaman oleh karena penglihatan yang tidak jelas, maka semua aktivitas yang kita lakukan pun tidak nyaman. Terlebih ketika kita tidak dapat melihat sama sekali, maka yang terjadi kita tidak bisa beraktivitas seperti orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada hari ini berbicara tentang seorang yang bernama Bartimeus. Dia adalah seorang buta yang pada waktu itu disembuhkan Yesus. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus keluar dari Yeriko menuju Yerusalem. Jadi keluar dari Yeriko untuk menuju ke Yerusalem. Jalan yang menghubungkan Yeriko dengan Yerusalem itu harus melewati padang gurun dan sebenarnya terkenal tidak aman. Walau demikian, jalan tersebut tetap ramai, dilewati oleh orang-orang yang akan berziarah ke Yerusalem. Itu sebabnya di dalam bacaan tadi kalau dikatakan ada banyak orang berbondong-bondong, ya orang yang berbondong-bondong itu adalah orang yang juga hendak pergi berziarah ke Yerusalem. Nah, ketika Yesus meninggalkan kota Yeriko, memang ada sebuah tempat yang biasa dipakai duduk oleh pengemis. Mungkin semacam kalau kita mau masuk atau keluar dari satu kota ke kota yang lain, ada semacam seperti gapura, lalu kemudian ada tulisannya. Nah, di situ juga ada sebuah tempat yang memperlihatkan bahwa dia sudah keluar dari kota Yeriko, dan di situ biasa dipakai tempat oleh orang-orang yang mengemis, termasuk di dalamnya Bartimeus berada di tengah pengemis itu. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa membayangkan ada begitu banyak orang yang lewat. Dan kemudian ada juga pengemis-pengemis yang ada di pinggir jalan. Pengemis-pengemis itu berteriak untuk minta sedekah kepada orang yang lewat yang hendak berziarah itu. Lalu di antara mereka atau salah satu di antara mereka ada yang berteriak. Teriakannya bukan minta sedekah tetapi minta dikasihani. Kepada siapa? Kepada Yesus, anak Daud. Dimungkinkan Bartimeus sudah mendengar cerita tentang Yesus orang Nazaret yang sering melakukan penyembuhan, sehingga ketika dia mendengar bahwa Yesus
melewati jalan di mana dia sering duduk di situ bersama dengan pengemis-pengemis, maka dia tidak ambil pusing. Dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kita bisa membayangkan tempat itu pasti menjadi tempat yang sangat ramai karena banyak orang yang berteriak minta sedekah, banyak orang yang akan pergi ke Yerusalem berbondong-bondong tadi, dan ada suara Bartimeus yang berteriak-teriak. Jadi rasanya seperti bising begitu. Itu sebabnya orang banyak itu menegur Bartimeus supaya diam, karena mereka merasa terganggu dengan teriakan Bartimeus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik dalam bacaan kita, respon Yesus berbeda dengan banyak orang atau orang banyak itu. Yesus berprakarsa, berhenti, dan kemudian menyuruh orang memanggil Bartimeus yang berteriak kepada dirinya untuk datang kepadanya. Atas prakarsa Yesus yang mau memanggil Bartimeus, Bartimeus langsung menanggalkan jubahnya. Jubah adalah lambang keterikatan pada sebuah tempat. Artinya kalau Bartimeus kemudian mengetahui Yesus memanggil dirinya, ia berjuang untuk melepaskan dirinya dari keterikatan yang sudah bertahun-tahun ada di pintu gerbang. Tadi saya katakan gapura ya, seperti pintu gerbang di mana biasa orang-orang duduk mengemis di situ. Jadi dia berjuang untuk meninggalkan keterikatannya itu karena dia ingin berjumpa dengan Yesus. Yesus berdialog dengan Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Bartimeus menjawab, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Rabuni artinya guru. Itu artinya ketika Bartimeus menyebut Yesus sebagai guru, ia berkeyakinan bahwa Yesus benar-benar dapat menjadi teladan yang dapat diikuti di dalam hidup Bartimeus. Pengakuan tersebut sebenarnya merupakan sebuah sikap yang benar-benar mengandalkan Allah dan sekaligus meyakini kuasanya. Itulah sebabnya Yesus kemudian menyembuhkan Bartimeus dan membawa dampak bagi Bartimeus. Ketika dia bisa melihat, dia berjumpa dengan Yesus, dia kemudian menjadi pengikut Yesus atau dia mengikuti Yesus. Mengikuti yang dimaksud tentu saja bukan hanya sekedar berjalan, tetapi juga mengikuti apa yang sudah diteladankan Yesus sebagai seorang guru. Iman Bartimeus memulihkan buta secara fisik. Perjumpaannya dengan Yesus membawa hati Bartimeus tidak lagi terikat pada apa yang selama ini dijalaninya. Ia bersedia untuk meninggalkan apa yang selama ini dijalaninya dan kemudian mengikut Yesus. Iman yang ada di dalam diri kita hendaknya terwujud juga sebagaimana iman Bartimeus yang bukan hanya mengatakan, "Rabuni, aku ingin melihat," tetapi diikuti dengan sebuah tindakan untuk ikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, pergumulan kita mungkin tidak seperti Bartimeus. Permasalahan yang kita hadapi tidak seperti Bartimeus. Tetapi apa yang terjadi dalam diri Bartimeus itu memberikan inspirasi, bahkan mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki iman yang teguh dan selalu berteriak kepada Yesus.
apapun masalahnya. Penyakit, masalah di dalam hidup kita, masalah-masalah yang sering kali muncul. Berteriaklah kepada Yesus. Ada tindakan yang positif. Yesus berprakarsa untuk melakukan karyanya melebihi dari apa yang dipikirkan. Dan ketika kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita justru akan semakin terpuruk. Tapi ketika kita mengandalkan Allah dan selalu berteriak kepada Allah, maka kita akan mengalami kelepasan. Kita akan melihat karya-karyanya yang semakin nyata dalam hidup kita. Mari kita menjadi Bartimeus zaman sekarang yang selalu berteriak kepada Yesus. Ketika dia menghadapi masalah, dia tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Karena dia yakin bahwa Yesus pasti berkarya. Mari kita mewujudkan iman itu dalam hidup keseharian kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika saat ini Tuhan mengingatkan akan segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Tidak ada masalah apapun yang tidak bisa kami lewati ketika kami selalu berseru kepada Tuhan. Ajarkan kami sebagaimana Bartimeus yang memiliki iman, karena iman itu akan menghasilkan satu pemulihan dalam hidup kami, apapun itu bentuknya, baik fisik, psikis, dan juga rohani. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Saat ini kami hendak berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami,
baik pemimpin maupun rakyat. Kiranya Tuhan satukan kami untuk terus melanjutkan perjuangan kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Kiranya Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan segala konflik yang muncul biarlah itu teredam oleh karena kami bersatu hati untuk terus memperjuangkan kehidupan bangsa dan negara ini sehingga mengalami damai dan sejahtera. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk keberadaan gereja-gereja Tuhan yang beberapa sudah mulai ibadah onsite, tetapi masih banyak juga yang online. Apapun itu bentuknya, itu tidak akan mengurangi kualitas relasi kami dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan terus mengingatkan dan juga mengajar kepada kami agar itu bisa menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam proses pendidikan mereka. Kiranya Tuhan juga menolong mereka supaya mereka tetap dapat memiliki daya juang untuk mengikuti proses pembelajaran setelah selama ini sama sekali tidak ada tatap muka, tetapi sekarang sudah dimulai walaupun sangat terbatas. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Demikian juga orang tua, Tuhan menolong mereka di dalam mendampingi anak-anak, dan kiranya Tuhan juga terus berkarya atas kehidupan setiap keluarga Jemaat Philadelphia. Kiranya Tuhan terus berkarya sehingga melalui pergumulan yang harus kami hadapi setiap keluarga, iman kami justru diteguhkan oleh kebaikan-kebaikan Tuhan yang mewujud dalam hidup ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan, supaya mereka pun juga tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Nugroho Yulianto dan Ibu, Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan pemulihan. Tangan kasih Tuhan menolong mereka. Demikian juga keluarga Bapak Widodo yang harus mendampingi Febri, Tuhan berikan kekuatan dan juga keteguhan supaya senantiasa dapat mendampingi Febri dengan sukacita walaupun tidak mudah. Febri, Tuhan berkati dan berikan kesehatan kepada dia agar dia tetap dapat melewati masa-masa hidupnya yang selalu berpegang pada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para adiuswa di Jemaat Philadelphia secara khusus. Tuhan menguatkan mereka, iman mereka, supaya mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kesehatan yang dari Tuhan senantiasa kami harapkan sehingga seluruh Jemaat Philadelphia benar-benar mengalami kondisi yang prima. Ada banyak hal yang hendak kami sampaikan, tetapi keterbatasan pikiran kami tidak bisa menyampaikannya satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan akan menyempurnakannya. Oleh karena itu, kesempurnaan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebagai ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita berupa apapun juga, tenaga, pikiran, uang, atau hal-hal lain yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 4 ayat yang ke-6 yang demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 367 bait pertama dan ketiga. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjemah. Ku berserah sebulan hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku takut lihat lagi lautan kasih-Ku selami. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena cinta kasih Tuhan pada kami semua, sehingga pada pagi hari ini berkat Tuhan selalu menyertai kami, khususnya di dalam aktivitas kami. Sejak kami bangun pagi hingga saat ini, Tuhan masih mengizinkan pada kami semua untuk mengadakan kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan, pada kebaktian pagi hari ini, kami aturkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang. Hanya Tuhan berkati, kiranya persembahan ini dapat menjadikan sarana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan, persembahan ini kami aturkan dengan sukacita kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami selalu mengucap syukur padamu. Tuhan, apabila ada kekurangan kami di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagaimana Bartimeus berteriak kepada Yesus dan karena imannya dia dipulihkan, demikian juga kita dipanggil untuk senantiasa berteriak kepada Yesus, karena kita akan mendapatkan pemulihan dan kita akan semakin melihat bagaimana karya Yesus dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi kita yakin bahwa Tuhan yang akan menggandeng kita dan menolong kita. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 416 bait 1 dan 3 tersembunyi ujung jalan. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Kita lanjutkan hidup kita dan terus berkarya bagi Tuhan. Kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Kasih Tuhan